Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Logic, di mana di video kali ini mungkin kita akan sedikit berbagi kisah ya kan tentang fadilah-fadilah dari sholat Jibril ini. Karena untuk berbicara kisah sendiri kan udah banyaklah bertebaran di video dan juga di artikel di Google ya kan. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan juga beberapa fadilah-fadilah yang insya Allah di mana fadilah tersebut itu para pembacanya yang mengawalkan sholat Jibril ini itu luar biasa. Sebutnya ada suatu kedahsyatan yang dimana di luar logika juga ada ya kan, di luar nalar. Terus dari berbagai rezeki juga datang gitu tanpa ibaratnya tanpa satu pintu rezeki gitu, ada di pintu-pintu lain gitu. Nah, untuk salat Jibril ini sendiri ya kan, salah satu fadilahnya itu yaitu tentang penarik rezeki ya kan. Karena untuk salawat sendiri itu memang benar gitu. Saya sendiri pun merasakan yang dimana saya sendiri kan dulu kan membaca sholawat munjiat ya kan, ada di video saya sebelumnya ya kan tentang testimoni saya mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali per hari. Memang itu luar biasa ya kan, karena sholawat itu sebutnya ada gimana ya sebutnya, ada porsi masing-masing gitu. Kayak makanan, ada makanan berat, ada makanan kecil, ada makanan ringan lah gitu. Terus makanan-makanan yang pokoknya salawat itu nggak bisa dibandingin makanan yang nggak enak gitu, tapi makanannya yang benar-benar enak sekali gitu. Karena salawat itu luar biasa kedahsyatannya ya kan. Nah, untuk berbicara masalah salawat Jibril ini ya kan, itu banyak sekali bertebaran tentang salawat penarik rezeki katanya. Nah, memang gitu, karena saya dari berbagai artikel yang saya baca dan juga video yang saya lihat gitu, itu ada yang mengamalkan 15.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000 gitu. Jadi berbagai versi gitu ibaratnya ya kan. Nah, sebenarnya untuk versi-versi tersendiri itu mereka benar-benar kejadian nyata pada intinya ya kan. Jadi memang benar suatu fadilah sholawat ini memang bukan rekayasa dan juga emang di luar logika ketika pengabulannya ya kan. Kita itu menyangka bahwa katanya sholawat Jibril itu bisa mendatangkan rezeki dari sini, padahal Gusti Allah mendatangkannya dari sini. Terus dari sini juga, tapi Gusti Allah bisa gitu mendatangkan seluruh dari penjuru gitu bagai rezekinya gitu. Jadi pada intinya kita ketika mengamalkan sholawat Jibril ini gitu, jangan sampai kita bolong-bolong lah gitu, berarti harus diistiqomahin gitu. Karena untuk dari segi Syekh Ibnu Hajar ya kan, yang dulu itu cerita Syekh Ibnu Hajar itu kan kenapa disebut Syekh Ibnu Hajar? Karena dia melihat batu gitu, melihat batu ditetes air dari atas berulang kali sampai bocor gitu, sampai bolong si batunya ya kan. Dan dari situ kita pelajari ya kan, sebutnya batu yang segitu keras ketika ditetesin tiap hari itu bolong, apalagi yang dimana kita membaca sholawat tiap hari yang insya Allah benar-benar dapat keberkahannya gitu. Luar biasa ya kan, karena Allah sendiri juga kan udah berjanji ya kan. Dan untuk hadis-hadis juga banyak gitu tentang sholawat dan juga fadilah-fadilah sholawat gitu. Salah satu hadisnya itu tentang sholawat Jibril ini, salah satu utamanya ya kan, itu terbukanya gitu 70 pintu rahmat gitu, 70 pintu rahmat Allah gitu. Jadi sholat Jibril ini meskipun dibaca sekali gitu,
itu terbuka 70 pintu rahmat Allah gitu. Nah, jadi memang ketika kita bersolawat itu nggak ada yang sia-sia ya kan. Jadi jangan sampai berpikir gini, saya sudah ngamalin sholawat ini, saya sudah ngamalin sholawat ini, tapi kok belum ada khasiatnya gitu, belum ada keajaiban yang saya rasakan. Nah sekarang gini, untuk rekan-rekan semua ya kan, yang mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya sekarang gini, setidaknya ketika kita mengamalkan sholawat itu, pertama ya kan, ketika ada datang suatu masalah, pertama kan saya jelasin kemarin ini, itu pertamanya hati ditenangkan oleh Allah ya kan, dilapangkan oleh Allah ya kan. Nah dilapangkan oleh Allah, jadi menghadapi suatu masalah yang begitu besar, begitu berat itu, hati masih tetap tenang gitu, meskipun dalam arti ujiannya berat. Nah berbicara masalah seperti itu ya kan, minimal itu dapat ketenangan hati, karena insya Allah gitu, untuk para pembaca sholawat dan juga para yang mengamalkan sholawat itu minimal itu dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari segi hati dulu ya kan. Karena hati itu ketika hati baik, seluruh anggotanya juga baik gitu. Jadi pada intinya sholawat Jibril ini itu mengandung banyak suatu fadilah, mengandung banyak suatu keberkahan yang luar biasa dari Allah ya kan. Jadi pada porsinya masing-masing ada sholat ini, sholat ini, sholat ini. Dan untuk saya sendiri juga kan ada sholawat untuk ruqyah ya kan, karena saya sendiri juga mengamalkan selain sholawat munjat ada sholawat ruqyah juga ya kan. Nah berbicara masalah tentang sholawat ruqyah ya kan, untuk saya pribadi pengalaman itu luar biasa ketika menangani pasien yang dimana frontal gitu, sedikit frontal, ketika dibacakan sholawat ruqyah ini gitu, itu luar biasa. Dia sampai ibaratnya yang tadinya frontal itu dia malah kepanasan gitu, kepanasan dia. Jadi pada intinya kita baca sholawat itu benar-benar merupakan keberkahan yang gak bisa ditandingi oleh apapun ya kan. Sholawat itu luar biasa, dan untuk itu jangan juga, sebutnya jangan bolong-bolong baca sholawatnya. Sholawatnya sendiri kadang sekarang baca besoknya enggak, sekarang baca besoknya enggak, jangan sampai belentang-belentong lah, kalau ibaratin di Kobong kan disebutnya belentang-belentong kayak gitu tuh. Nah gitu guys, jadi untuk rekan-rekan semua, bila mana kita mengamalkan sholawat Jibril itu mending kita mengamalkan sebanyak-banyaknya aja ya kan, mau 10.000, mau 15.000, mau 25.000, mau 5.000 gitu ya. Bacanya juga pendek ya kan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu kan dikit banget gitu ibaratnya ya. Untuk 10.000 sendiri saya juga ngalamin gitu, 15.000 itu sekitaran nggak lama sih, nggak nyampe berapa, nggak nyampe berjam-jam, nggak gitu, cuma berapa setengah jaman lah gitu ibaratnya dulu itu. Nah jadi gitu guys, pada intinya kita tetap harus bersolawat. Ketika datang masalah kencengin gitu ya kan solawatnya, kencengin aja, kencengin, tapi hati harus tetap terkendali gitu. Pikiran harus jernih, dan juga jangan suudzon ke Allah ya kan, karena kalau Allah itu ibaratnya gimana prasangka hambanya ya kan. Ketika suudzon ke Allah ya tahu sendirilah ya kan. Makanya kita husnudzon aja, dan juga yakin doa kita bakal dikabul. Dengan keberkahan sholat ini, doa kita mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi untuk cerita kali ini mungkin akhiri dulu ya kan, karena sebutnya
udah mau agak siang juga ya kan. Nah, jadi tetap stay tune dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Nuansa Logic. Ya insya Allah saya akan berbagi kisah lainnya yang akan saya upload itu tiap hari ya kan. Jadi jangan lupa tekan tombol lonceng dan juga notifikasi, karena insya Allah ketika saya update itu kalian dapat mengetahuinya apa yang saya ceritain ya kan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Nuansa Logic. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.